Indonesia dan Tiongkok, dua negara dengan sejarah panjang hubungan bilateral. Kerjasama paling baru adalah peran serta Indonesia dalam Forum Jalur Sutra Baru Lintas Negara yang digagas oleh Tiongkok. Saya berharap inisiatif Bentuk ini akan memperkokoh kerjasama bilateral antara kedua negara kita, terutama di bidang ekonomi. Kebangkitan ekonomi Tiongkok menjadi peluang terbuka bagi Indonesia untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Bahwa sejak kebangkitan Tiongkok itu satu negara yang mengembangkan kerjasama, tidak ingin turut campur dalam urusan dalam negeri setiap negara. Dan selama ini memang Tiongkok mencoba untuk bekerja sama langsung mengenai hal-hal yang produktif dan tidak ada sama sekali keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang ideologis dan segala macam. Hal inilah yang perlu diketahui bersama, ya kan? Kebangkitan Tiongkok harus dilihat dari sisi positif, yaitu sisi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Di sisi lain, Tiongkok juga melihat Indonesia sebagai mitra strategis, khususnya peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. I think China is think Indonesia is one of the important countries in Southeast Asia. I think we already have a lot of cooperation. It's made a good foundation for our future. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang dibina sejak tahun 1960 kerap pasang surut dan penuh tantangan. Salah satunya adalah tantangan membangun kesepahaman antara dua negara. Tantangan ini pun dijembatani oleh 5 diplomat Indonesia yang tengah menempuh pendidikan sekolah staf dan pimpinan Kementerian Luar Negeri bersama dengan akademisi. Mereka saling bertukar pikiran, memahami peta politik Tiongkok dan potensi kerjasama dua negara. Tidak hanya di kampus, peserta juga melihat lebih dekat inovasi teknologi yang menjadi tulang punggung penggerak ekonomi Tiongkok dalam 1 dekade terakhir di kota Beijing, kota Shenzhen, dan Guangzhou. Intinya bahwa kita bisa belajar banyak dari RRT dan sebaliknya mereka bisa belajar dari kita. Tapi yang paling dasar bahwa pembangunan mereka lakukan ini adalah didasari oleh investment pada rakyatnya. Jadi pendidikan dalam hal ini adalah hal yang sangat penting. Dari 3 kota yang kita lalui, baik sisi pemerintah, private sector maupun akademisinya semuanya menekankan pada pembangunan pada kapasitas sumber daya manusianya. Saling mengirim delegasi dan akademisi dinilai sebagai bentuk diplomasi antar perorangan yang menjadi satu solusi meningkatkan kerjasama Tiongkok dan Indonesia. There is a lot of space for us, a lot of rooms for us to raise our cooperation, to send more people to visit your country, and you should send more people to our country to understand each other, so that we can understand how Indonesia's development strategies and China's development strategies can connect to each other, and so that we can live a better life, both of us. Kesepahaman dan kepercayaan, dua kunci kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok demi kepentingan bersama yang luas dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Cindy Sistiarani, Dian Merdekawati, Kompas TV, Tiongkok.